Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda Jennifer dengan NPM 2108260114 pada blog Neuroscience and Locomotor System. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang osteologi. Yang pertama, dari definisi dan fungsinya, osteologi adalah ilmu yang mempelajari tulang dan sistem rangka. Fungsi tulang yaitu penopang tubuh, pelindung organ vital, tempat melekatnya otot, penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfor, kemudian tempat pembentukan sel darah yaitu sumsum tulang, dan penyimpanan lemak yaitu sumsum kuning. Kemudian ada klasifikasi tulang, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya itu ada tulang panjang yang memiliki ciri-ciri panjang lebih besar dari lebar, berbentuk silindris, berfungsi sebagai tumpuan gerak. Contohnya seperti femur dan humerus. Kemudian ada tulang pendek yang bentuknya hampir sama panjang, lebar dan tebal yang memberikan kestabilan dan memungkinkan gerakan kecil. Contohnya itu seperti karpal dan tarsal. Kemudian ada tulang pipi. Ciri-cirinya itu tipis, lebar, dan biasanya melindungi organ vital. Contohnya itu seperti tulang tengkorak, tulang dada atau sternum, tulang belikat atau skapula. Kemudian ada tulang tidak beraturan, yaitu bentuknya kompleks dan tidak termasuk kategori lain. Contohnya itu seperti tulang belakang atau vertebra dan tulang wajah. Kemudian ada tulang sesamoid, yaitu tulang kecil yang terbentuk di dalam tendon untuk mengurangi gesekan. Contohnya itu seperti patella. Kemudian untuk berdasarkan strukturnya itu ada tulang kompak, yaitu dengan ciri-ciri padat dan kuat yang membentuk lapisan luar tulang. Contohnya itu seperti bagian luar tulang panjang. Kemudian ada tulang spon yang berpori-pori dan ringan yang terdapat di bagian dalam tulang yang mengandung sumsum tulang merah. Contohnya itu seperti bagian dalam tulang pendek dan ujung tulang panjang. Kemudian klasifikasi tulang berdasarkan lokasi, yaitu yang pertama tulang aksial dengan ciri-ciri tulang yang membentuk sumbu tubuh melindungi organ vital. Contohnya itu seperti tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Kemudian ada tulang apendikular, yaitu tulang anggota gerak yang berfungsi untuk mobilitas. Contohnya itu seperti tulang lengan dan tulang kaki. Kemudian klasifikasi tulang berdasarkan fungsinya. Yang pertama tulang penopang yang berfungsi menopang berat tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Contohnya itu seperti tulang paha dan tulang belakang. Kemudian tulang pelindung, yaitu untuk melindungi organ-organ vital. Contohnya itu seperti tulang tengkorak dan tulang rusuk. Kemudian tulang gerak yang berfungsi memungkinkan gerakan tubuh. Contohnya seperti tulang lengan dan tulang kaki. Kemudian tulang penyimpanan, yaitu berfungsi menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Contohnya itu semua tulang, terutama tulang panjang. Kemudian komponen kimia tulang, yang pertama organik, yaitu kolagen atau memberi elastisitas dan kekuatan tarik. Kemudian anorganik yaitu seperti mineral kalsium fosfat, yaitu memberi kekerasan dan kekuatan tekan. Kemudian proses pembentukan tulang, yang pertama itu ada osifikasi intramembran yang terjadi langsung dari jaringan mesenkim tanpa melalui tahap tulang rawan. Umumnya terjadi pada tulang pipi seperti tulang tengkorak dan tulang selangka, yang dengan tahap sel mesenkim berdiferensiasi menjadi osteoblas atau sel pembentuk tulang. Kemudian osteoblas itu mulai mensekresikan matriks tulang atau osteoid. Kemudian osteoid mengalami mineralisasi yang membentuk tulang keras. Kemudian osteoblas yang terperangkap dalam matriks itu akan berubah menjadi osteosit atau sel tulang dewasa. Kemudian tulang akan berkembang membentuk trabekula dan lapisan kompak. Kemudian ada osifikasi endokondral, yaitu tulang terbentuk melalui tahap tulang rawan hialin secara cetakan awal, yang umumnya terjadi pada tulang panjang seperti tulang paha dan tulang lengan. Dengan tahapan jaringan mesenkim berdiferensiasi menjadi kondrosit yang membentuk tulang rawan hialin. Kemudian tulang rawan tumbuh dan membesar, kemudian mengalami kalsifikasi. Kemudian kondrosit mati dan ruang terbentuk di dalam tulang rawan. Kemudian pembuluh darah masuk dan membawa osteoblas ke area tersebut. Kemudian osteoblas akan menggantikan tulang rawan dengan matriks tulang, yang mana proses ini membentuk tulang keras di pusat pertumbuhan dan ujung tulang rawan tetap sebagai epifisis. Kemudian sel-sel tulang, yang pertama itu ada osteoblas yang berfungsi membentuk matriks tulang baru. Kemudian ada osteosit, yaitu sel tulang dewasa yang memelihara matriks. Kemudian osteoklas yang berfungsi menghancurkan atau meresorpsi jaringan tulang. Kemudian sistem rangka, yang pertama itu ada rangka aksial, yaitu tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian yang kedua itu ada rangka apendikular, yaitu tulang anggota gerak atas bawah termasuk pelvis dan bahu.
Kemudian ada penyakit dan kelainan tulang, yaitu seperti osteoporosis atau penurunan massa tulang, kemudian osteomalasia atau pelunakan tulang akibat defisiensi vitamin D, kemudian ada fraktur atau patah tulang, kemudian penyakit Paget atau pertumbuhan tulang abnormal, dan rakitis pada anak-anak akibat kekurangan vitamin D. Berikut referensi yang saya gunakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.